Koloid itu secara sistem itu terdiri atas beberapa macam ya. Kita lihat ya. Nah, sistem koloid atau yang mendasari suatu koloid itu, jadi koloid itu terbentuknya itu bagaimana sih? Lalu hubungan antara fase terdispersi dan fase pendispersinya ya, atau medium dispersnya itu sebetulnya bagaimana gitu ya? Kan kita punya dua fase di sini dan kedua fase ini pasti harus saling berkaitan. Nah, dari sistem ini kita bisa dapatkan yang paling utama adalah dua ini. Hubungan antara keduanya ya, aduh nggak ada di sini ya. Kayak ini ya, saya tulis di sini aja. Antara fase dispers dan medium dispers. Ini ya. Lalu hubungannya apa ya antara A dan B ya? A, B, hubungannya apa gitu. Inilah yang kita sebut dengan sistem dalam koloid itu untuk membentuk suatu dispers koloid tadi ya. Maka yang pertama ada yang namanya liofilic, yang kedua liofobik, yang ketiga asosiasi ya. Nah, kita bahas liofilic dan liofobik dulu. Pertama liofilic. Liofilic itu artinya sistem koloid itu fase dispersnya itu suka terhadap pelarutnya atau memiliki kecocokan dengan pelarutnya. Nah, afinitasnya berarti baik ya. Sehingga partikel-partikel itu yang partikel terdispersi tadi akan mudah membentuk dispersi koloid dengan pelarut tadi ya. Contohnya kanji, agar-agar yang senang dengan air. Alhamdulillah, maaf. Oke, maaf lanjut ya. Lalu akasia dan gelatin ketika kita taruh di dalam air itu hanya dengan melarutkan dan kita aduk maka dia akan terbentuk koloid. Ya kayak teman-teman bikin agar-agar ya, kemudian bikin tepung kanji, mau bikin tempe mendoan gitu kan tinggal dikasih air, kemudian diaduk. Nah, itulah yang kita sebut dengan sistem liofilic. Karena partikel terdispersinya atau fase dispersinya suka dengan pelarutnya. Nah, yang kedua adalah liofobik. Jelas ini kebalikannya. Lio itu pelarutnya ya, fobik itu nggak suka. Fobia ya. Nah, artinya di sini fase dispersnya itu kurang memiliki afinitas terhadap medium dispers. Ini dispers ya. Nah, atau dalam artian kurang menyukai medium dispersnya ya. Atau rincinya interaksi atau afinitas atau hubungan tarik-menarik atau hubungan kontaknya antara fase dispers dan medium dispers itu sangat kecil atau nggak suka ya. Nah, cocok. Contohnya susu, mayones, ya, sol belerang, ada sologam gitu ya. Nah, contoh-contoh ini sebetulnya itu kalau kita bicara mengenai koloid itu memang stabil, akan tetapi dibandingkan dengan koloid liofilic, maka koloid liofobik ini relatif tidak terlalu stabil ya. Contohnya susu ketika kita diamkan lama hingga sistemnya kurang baik, maka lama-kelamaan dari yang A ini before, ini after ya, menjadi partikel koloidnya lama-lama mengendap ya, kayak gini. Nah, ini masih bagus susunya gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa membuat, ini kan kalau di alam seperti ini, lalu kita ingin membuat, ya bagaimana caranya kita membuat suatu koloid dari sifat liofobik ini. Maka kalau tadi liofilic yang ini, kita hanya dengan melarutkan saja kita bisa membuat koloid tadi, maka ketika kita bicara mengenai koloid liofobik yang nggak suka pelarut, maka kita perlu pembuatan dengan metode, bukan metode khusus ya, maksudnya di sini metode dengan usaha ekstra gitu ya. Ya, perlu usaha. Tidak seperti koloid yang awal tadi. Nah, usaha itu ada dua macam. Yang pertama metode dispersi, yang kedua metode kondensasi. Perbedaannya adalah teman-teman lihat hasil koloidnya itu yang di tengah. Nah, cara dispersi yaitu kita memiliki suatu fase dispers yang akan kita dispersikan nanti ya.
memiliki bentuk atau ukuran tertentu. Kita sebutlah A atau 1 gitu ya. Nah, kemudian kita perkecil ukuran tersebut sehingga menjadi lebih stabil dalam pelarut yang dikehendaki. Dari 1 misal jadi 0,2. Nah, 0,2 ini yang nanti lebih stabil di pelarut ini. Maka kita sebut ini dengan cara dispersi atau pengecilan partikel. Lalu kemudian cara yang kedua adalah kita agregasikan atau kita memiliki suatu larutan ya, molekul atau ion. Di sini kan dispersinya molekuler. Nah, kemudian dari yang kecil-kecil ini yang tadi apa namanya ukurannya kurang dari 1 nanometer, ya, maka kita ingin perbesar, ya, agar dia bisa menjadi suatu sistem koloid menjadi lebih dari 1 nanometer, 1 sampai 500 tadi ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan cara mengagregasi ya, atau kata lainnya kita gabungkan antara satu partikel dengan partikel lain, disperse tadi itu ya. Fase dispersnya menjadi fase disperse dengan ukuran yang lebih besar. Nah, inilah yang kita sebut dengan cara kondensasi. Ya, jadi ada dua macam cara itu ya. Oke, lalu yang ketiga, dari keduanya, maka kita ada suatu liofobik dan suatu liofilik. Maka yang ketiga adalah kita memiliki suatu koloid gabungan atau koloid asosiasi, yaitu gabungan dari uh, kedua sifat tadi, bahwa uh, sederhananya ya, kita memiliki suatu fase disperse yang kurang larut dalam medium dispersnya, kemudian kita bantu agar fase disperse tadi itu menjadi senang atau terdispersi dengan baik di dalam pelarutnya. Ya, walaupun tidak ini ya, analoginya teman-teman yang pertama kali masuk ke Universitas A itu, kemudian jurusan farmasi. Nah, di situ teman-teman mulai merasa, duh kok aku salah jurusan ya, gitu. Nah, itu artinya nggak cocok gitu kan dengan pelarutnya atau lingkungannya. Kemudian ada suatu mahasiswa lain yang kemudian jadi teman saudara ya, temannya Anda ya, temannya teman-teman. Nah, kemudian memberikan support dan lain-lain ya, yang dia memahami teman-teman, tetapi juga mengerti bahwa kuliah di situ ya harus mengikuti lingkungan di situ. Nah, artinya dia punya kecenderungan kedua ini, bisa mengambil jalan tengah. Inilah yang kita sebut dengan senyawa amfifilik. Ya, kita sudah bahas di tegangan antarmuka tadi. Nah, inilah yang akan mendasari koloid gabungan. Ya, dan koloid gabungan ini atau asosiasi ini erat kaitannya dengan CMC, ya, dengan suatu misel, terbentuknya misel, dan CMC atau di sini critical misel concentration atau konsentrasi misel kritis. Ya, apa itu kita bahas di belakang. Oke, jadi seperti ini ya. Ya, sebelum kita masuk, maka kita lihat dulu apa itu misel. Ya, jadi teman-teman sudah belajar mengenai surfaktan ini kan. Nah, surfaktan yang kemudian berkumpul ya, berjejer-jejer, itu memiliki kecenderungan membentuk suatu konformasi menjadi bentuk misel, yaitu seperti ini ya. Kalau surfaktan tunggal itu bentuknya seperti ini, kepalanya yang hidrofil, ekornya yang hidrofob ya, maka kalau semakin bergabung maka surfaktan ini cenderung akan membentuk satu misel. Misel adalah gabungan yang membentuk bola gini ya. Gabungan dari surfaktan-surfaktan tersebut yang bagian luarnya itu dan bagian dalamnya itu saling apa namanya, kontak dengan hal yang teman-teman yang disukainya ya. Ini kepala ketemu kepala dan ekor ketemu ekor gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan surface tension. Oh, ini nggak masuk ya. Nah, dua ini kita nggak masuk karena sudah dibahas di apa namanya, tegangan permukaan. Oke, nanti saya hapus. Dari sini, misel ini kita lanjut ke belakang. Bahwa misel yang terbentuk pada sistem tadi, yang karena kadar surfaktan yang semakin tinggi sehingga menyebabkan
surfaktan tadi saling berkumpul satu sama lain, itu ada dua macam. Ya, yang pertama, ketika misal tersebut antara ekor, kita sebut ekor dan kepala ya, ekor ketemu ekor dan kepala ketemu kepala ya, senyawa polar. Contohnya air. Nah, bedanya yang kedua adalah ketika tetapi ekor itu mengarah ke pelarutnya gitu ya. Nah, kepalanya malah justru saling ketemu sama kepala gitu ya. Ekor malah yang mengarah ke pelarutnya. Nah, inilah yang terjadi ketika medium disperse kita atau pelarutnya ya. Jadi ada dua macam misal yang terbentuk. Ada dua macam jenis misal yang terbentuk. Nah, seperti yang di bawah ini ya, kayak gini. Kalau kepalanya di luar itu artinya pelarutnya polar, kalau kepalanya di dalam atau ekornya di luar itu pelarutnya non polar. Oke, bahwa untuk mencapai bentuk yang seperti itu tadi, nah, untuk mencapai bentuk yang seperti itu tadi, artinya kan kita dari satu surfaktan kita butuh lebih banyak, kita tambahkan terus sehingga membentuk konformasi yang seperti ini, maka dapat kita taruh di dalam suatu grafik yang menghubungkan antara konsentrasi surfaktan dengan sebetulnya dengan ini ya, misel yang terbentuk gitu. Dalam hal ini di sini surface tension-nya ya. Itu. Nah, pada artinya kita hanya fokus di sini aja. Ya, kalau kita tambahkan terus surfaktan pasti dalam grafiknya surface tension ini itu pasti akan selalu turun gitu, terus sampai hingga titik tertentu sampai dia sustain atau apa namanya stabil gitu ya. Nah, teman-teman lihat ya, air tanpa surfaktan maka hanya seperti ini. Yang pertama, ketika kita tambahkan surfaktan, maka ada sebagian surfaktan yang seperti fenomena antarmuka tadi ya, akan menuju ke permukaan dan di sini ada kaitan dengan udara luar juga, ada juga yang ada di dalam cairan. Nah, sedangkan kita terus tambahkan ya ke kanan itu kan kita tambahkan konsentrasi surfaktan, maka oke maaf teman-teman, saya minum dulu sebentar ya. Mungkin sekitar maksimal setengah menit sebentar ya. Ya, baik. Ya, kita tambahkan tadi grafik kanan ya, konsentrasinya semakin tinggi maka terlihat bahwa pada permukaan cairan tersebut akan jenuh dan surfaktan tadi ya, karena sifat antarmuka dalam satu cairan tadi. Di dalam juga masih cukup banyak tetapi belum banyak sekali. Nah, lalu kemudian akan dicapai satu titik di mana apa namanya? titik jenuh di mana permukaan paling luar suatu cairan ini di sini air ya, itu akan terisi oleh seluruh mohon maaf saya ulangi, seluruh lapisan luarnya ya yang berbatasan dengan udara akan diisi penuh oleh surfaktan. Nah, inilah yang disebut dengan konsentrasi micelle kritis atau critical micelle concentration, yaitu ada di sini ya, ini. Alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana maksudnya? Maka ketika kita mulai lama-kelamaan, itulah kita mulai tersebut. Ya, inilah yang kita sebut dengan CMC atau Critical Micelle Concentration. Nah, CMC inilah yang berhubungan dengan koloid asosiasi. Maka hubungannya seperti apa? Hubungannya seperti ini. Ya, contohnya kita memiliki dua fase yang tidak saling campur, yaitu air dan minyak. Air dan kemudian kita tambahkan terus suatu surfaktan, ya, hingga minyak yang tadinya berbeda dengan air, contohnya seperti ini, ya, ini sama kayak di contoh tekan permukaan yang kemarin ya, tapi kemarin satu pertemuan tinggi ya kita. Nah, yang tekan permukaan kan ini deterjen ya untuk mengangkat noda minyak. Nah, kita ibaratkan ini minyaknya sama ya, dan memang seperti ini minyak inilah yang nanti akan distabilkan oleh suatu surfaktan tadi ya menjadi prosesnya ke arah sini. Dan misal-misal inilah yang nantinya akan stabil gitu ya, mengikat minyak yang tadinya kurang
kurang campuran antara minyak dan air, koloidnya menjadi seperti ini, stabil. Atau dalam hal ini kita juga biasa cair dalam cair. Nanti kita bahas di emosi ini. Kan tetapi dari yang seperti yang kiri ini ya, A ini kemudian kita ubah menjadi temu jernih dan keduanya tidak saling campur. Yang B ini kalau itu tidak jernih ya, terlihat kemudian, tetapi sebetulnya ini terdiri dari dua macam zat yang teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya di sini. Ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, seperti ini ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan koloid asosiasi atau gabungan. Nah, caranya gampang ya teman-teman. Nanti praktek di rumah, air ditambahkan minyak seperti yang A ini, kemudian teman-teman tambah sabun. Bisa sunlight ya, bisa attack gitu ya, dalam berbagai perbandingan. Nah, nanti teman-teman perbandingkan, misalkan ditambah setengah sendok. Nah, kira-kira terbentuknya perbedaannya seperti apa? Nah, inilah yang kita deterjen. Nah, ini. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai sifat optik koloid. Oke, ini coret, belum saya berbagi. Oke ya, di video yang selanjutnya.